Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat beriring salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Selanjutnya, izinkan saya membawakan sebuah kultum tentang sahabat Nabi Uqbah bin Zaid, sang fakir dermawan. Kisah Uqbah bin Zaid ini terjadi ketika perang Tabuk, yaitu sekitar tahun ke-9 Hijriah. Uqbah bin Zaid ini adalah seorang fakir dari kalangan suku Ansor dari kabilah Aus. Nah, saking fakirnya, Uqbah bin Zaid ini sampai kebingungan karena tidak memiliki apapun untuk dibawa ke medan perang, juga untuk disedekahkan sebagai perbekalan kaum muslimin di medan perang. Saat itu, sebelum berangkat berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kaum muslimin untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk membantu perbekalan pasukan yang akan berangkat menuju medan perang. Di tahun itu sebenarnya di Madinah sedang terjadi musim paceklik. Perekonomian sedang sulit. Tentunya lebih sulit lagi bagi seorang fakir seperti Uqbah bin Zaid yang tidak bisa membeli perlengkapan perang. Uqbah bin Zaid menyaksikan para sahabat dan kaum muslimin membawa harta mereka ke hadapan Rasulullah. Ada yang membawa keseluruhan hartanya, ada yang membawa separuh hartanya, dan bahkan ada pula yang hanya mampu membawa 1 mud kurma untuk diberikan. Uqbah bin Zaid dilanda kesedihan yang mendalam. Betapa ia ingin ikut berderma, namun tidak ada sedikit pun harta yang dimilikinya. Malam harinya, Uqbah pun sholat dan kemudian ia berdoa. Ia mengadukan kegundahan hatinya kepada Allah, Zat yang maha menguasai dan memiliki langit dan bumi beserta isinya. Dalam doanya, Uqbah menangis dan terus-menerus mengulang doanya. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu apapun untuk untuk bekal berangkat berperang bersama Nabi-Mu. Maka malam ini saksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Maka inilah kehormatanku, aku infakkan di jalan-Mu. Jika ada seorang muslim menghinakan dan merendahkan diriku, maka aku infakkan itu semua di jalan-Mu ya Allah. Tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana orang lain telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya sebagaimana mereka punya, akan aku infakkan untukmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan sebagai seorang muslim. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah kehormatan ini, aku sedekahkan untukmu malam ini. Ketika subuh tiba, Uqbah pergi sholat berjamaah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun melupakan kegundahannya semalam dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakannya. Melalui perantaraan Jibril alaihissalam, Allah mengabarkan perihal Uqbah ini kepada Nabi. Maka setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Silakan berdiri. Namun, tidak ada seorang pun sahabat yang berdiri. Begitu juga Uqbah bin Zaid, karena ia sendiri tidak merasa menyedekahkan apapun. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dan berkata, bergembiralah wahai Uqbah, demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya sedekahmu tadi malam telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima. Masya Allah. Nah teman-teman, dari kisah Uqbah bin Zaid ini kita dapat mengambil ibrah bahwasannya
Bersedekah atau berdermah ataupun berbuat baik itu tidak selalu dengan harta. Kita bisa bersedekah dengan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Terdapat pula hadis sedekah yang paling utama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang, mendamaikan adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterbatasan yang kita miliki hendaknya tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk terus berbuat suatu kebaikan dan memberikan sumbangsi untuk agama Islam. Karena yang paling penting teman-teman, yang dinilai dari amal ibadah kita tidak lain adalah keikhlasan, niat, serta usaha yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.